Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu guru yang terhormat, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Dina Kudenaviu, kelas 12 IPS 2 absen 5. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berdampak negatif terhadap buruh. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan dasar visi pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Pengesahan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian negara melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, peningkatan produktivitas dengan cara mempersingkat regulasi, serta peningkatan dan perlindungan pekerja. Masyarakat memberikan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena terdapat pasal-pasal yang bermasalah meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, pers, hingga lingkungan hidup. Kekhawatiran yang timbul adalah peluang undang-undang ini disalahgunakan dan membahayakan hak pekerja karena memberikan ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Celah korupsi dapat melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa aturan dalam Omnibus Law secara eksklusif memang dibuat untuk lebih mengutamakan posisi investor atau korporasi ketimbang perlindungan terhadap hak demokrasi dan konstitusional rakyatnya. Padahal amanah konstitusi untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Kenyataannya malah dikesampingkan begitu saja dengan dalih mendatangkan investasi. PHK yang mudah dilakukan atau pemutusan hubungan pekerjaan yang secara sepihak dilakukan oleh pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar jangan sampai terjadi PHK. Tetapi ketentuan itu dihilangkan. Ada banyak alasan yang bisa digunakan pengusaha sebagai dalih melakukan PHK. Salah satunya adalah alasan efisiensi. Padahal menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, PHK karena efisiensi dilakukan hanya jika perusahaan tutup permanen. Selanjutnya, masyarakat menilai kebijakan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja arahnya kembali kepada sistem upah murah. Ketentuan ini diperparah dengan dihapuskannya upah minimum sektoral provinsi atau kabupaten kota karena Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 89 ketenagakerjaan. Menurut masyarakat, dihapuskannya upah minimum sektoral sangat tidak adil bagi buruh. Hal ini berarti sektor industri tertentu seperti otomotif, pertambangan, dan lainnya. Nilai upah minimum sama seperti industri tekstil dan makanan. Padahal, praktik di berbagai negara menetapkan upah minimum sektoral sesuai kontribusi nilai tambah masing-masing industri tersebut terhadap PBD negara. Karena itu, ketentuan mengenai upah minimum dan sektoral harus tetap bergulir tanpa syarat dan tidak boleh dihapus. Eksploitasi sumber daya alam. Undang-undang tersebut banyak digunakan pengusaha untuk merampas lahan milik masyarakat. Salah satu contohnya adalah operasi perusahaan tambang emas yang mengancam ekologi pulau dan ekonomi masyarakat petani dan nelayan di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Pasalnya, saat ini elit politik kini banyak diampu oleh pejabat sekaligus pengusaha ataupun empunya kepentingan bisnis, sehingga mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.
Selain itu, persyaratan untuk analisis mengenai dampak ke lingkungan atau AMDAL menjadi longgar, terutama dengan menghilangkan hak eksplisit pemangku kepentingan untuk mengajukan keberatan. Dengan adanya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa poin yang dapat mengkhawatirkan, bahkan sampai berdampak kepada masyarakat sekitar jika sampai disahkan. Beberapa di antaranya yaitu di mana celah korupsi yang melebar dengan dalih investasi, PHK yang dilakukan sepihak oleh pengusaha, sistem upah yang arahnya kembali kepada sistem upah murah, dan terakhir, eksploitasi sumber daya alam. Untuk itu, masyarakat berharap kepada DPR untuk mempertimbangkan beberapa pasal yang dapat merugikan masyarakat serta buruh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.